Kalau sudah fitnah itu la tusibannal ladzina dzalamu minkum. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut kena. Akhirnya orang-orang soleh itu banyak yang meninggal. Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7. Jadi abad persis sahabat. Nabi itu kan sekitar tahun 610. Ya. Kalau Masehinya sekitar 610. Gitu, wong saat niki itu 1430 Hijriah. Berarti terpautnya dengan Masehi yang kita 600 tahun. Ya, 600 tahun. Karena Masehi sekarang kan 2000, anggap saja 2000. Mas Hijriah kan 1400 toh. Ya, kisarannya ya terpaut sekitar 600. Kenapa disejarahkan di Aceh itu era sahabat? Karena ketika konflik Muawiyah itu benar-benar ekstrim, itu banyak sahabat yang netral yang milih minggat. Gak melok-melok, dia pergi. Dia saat pergi itu menuju Cina, karena dulu kota populer itu Cina. Ya banyak yang sampai ke Cina. Makanya kayak Cina di King di apa itu banyak kepulauan Cina yang Islamnya sudah mayoritas. Bahkan hampir semua elemen di Cina itu sudah banyak yang Islam. Termasuk pasukan. Makanya abad keberapa itu ada Cenggu, ada apa itu kamu tidak usah kaget karena era sahabat saja sudah ada Islam di terutama di Nopo ini kepulauan King Nopo kabupaten atau kebenaran atau provinsi itu yang di sana itu. Sehingga Islam sudah merasuk di sana lama, termasuk banyak saja pasukan-pasukan Cina yang Islam. Makanya kayak cerita Cenggu Islam, terus Masjid Sampokong di Semarang itu diyakini Cenggu dzurriyyah Rasul, itu memang masuk akal. Dulu ketika tragedi itu memang banyak dzurriyyah Rasul yang pergi ke Cina. Nah itu ada nggak sampai Cina, bekesasar, beberapa rapat, pokoknya sholat Malaka akhirnya tergambar doa. Sehingga Islam di Aceh tua betul. Orang sepakat pasti Islam pertama di Indonesia itu di Aceh. Makanya secara face ya wajahnya orang Aceh itu lebih dekat ke Arab atau India. Karena dulu mbah-mbahnya itu kalau nggak Arab ya Pak. Nah, European nak tunggu lama tunggu. Orang Yogyo, orang Solo itu mesti asli made in Kenya. Mau nih pesa, enggak kereta. Mau ngajak bangir-bangir. Nah ini mirip apa ini? India. Karena kalau tidak dari Gujarat, dari Arab. Mbah-mbahane kita, Pak, mbah-mbahane wong napa? Aceh. Iku makin barang mesti Jawa. Lewatin. Aku lo cerita. Sehingga ada Islam di Aceh itu ya barokahnya konflik. Ya barokahnya apa? Konflik. Makanya ketika Rasulullah ini cerita malih tentang Nabi. Sebetulnya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan, ya Muhammad. Ini kalau terus nama lagi tentang hati sahih. Nabi pernah cerita ke sahabat, saya berdoa 3 hal. Yang 2 dikabulkan Allah, yang 1 tidak. Sahabat tanya, yang 1 itu apa ya Rasulullah? Saya minta Allah yahlika ummati. Hela kabaihi dibadin. Saya minta supaya tidak ada kerusakan, tidak ada bantai-membantai antara umatku dengan umatku yang lain. Kamane aku ra kepengin wong Islam paten-tinaten be umat Islam di famanaani. Tapi Allah tidak mengkabulkan itu. Allah tidak mengkabulkan. Terus ketika Nabi kan secara basariah, secara kemanusiaan tuh kecewa. Karena tidak ingin melihat umatnya kok saling wong Islam kok paten-tinaten dan apa. Nah, pangeran sementara pangeran pun, ikut keputusan umat. Aku sing roh hikmah. Menang kalah sing duwe-dunya ya menang. Wong proposal ae di kabulno kan ya sah. Jenenge napa? Proposal, permohonan. Tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu bahwa yang benar ternyata Tuhan. Ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah, banyak yang minggat. Termasuk minggat teng Cina, akhirnya Islam teng Cina patang, minggat teng Aceh, akhirnya teng Aceh patang. Sama seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Dinowo itu tukaran kecewa mbek keraton do minggat. Akhirnya ono Islam teng Sulawesi, ono pangeran nak do berkeliaran itu. Berhubung wis dadi pangeran kan mental mimpine kan pancet. Akhirnya do gawe pondok, gawe gerak. Lah umpama tetep nang keraton meneng Taman Sari terus demenan terus malah repot. Nah, ning keraton nak penuh dengan kenikmatan.
Membakar telir, pria punya telir, orang punya selera, dia punya apa? Artinya itu bukti bahwa semua keputusan Tuhan pasti mengandung hikmah. Mulane nek ana kiai tukaran ning daerah iku apik. Tapi nek ora minggat malah apik. Mergo gak menyebar. Kudu ning kono. Dadi nek tukaran kudu sing ming. Iku nanti iso menyebar. Nek ora minggat dadi udun ning kono. Selaman delok sejarah pondok-pondok gede iku barokah tukaran kabeh. Saya ana Gus ning desa kok Gus pondok gede. Mergo ning pondok induk itu tukaran. Wah, akhirnya nyebar. Zaman tanya saja, sejarah melilir boyo kerap gak sampai. Ada pondok di Pandan Aran, ada pondok apa, mesti barokah itu kak. Orang tak munafik. Loh, kalau ini keluarga kiai itu, saya dari keluarga dinasti Latem. Dulu banyak ada acara akhirnya nyebar. Ki Hamid Pasuruan itu keluarga saya, itu misanan sama bapak saya. Tukaran nyebar. Banyak balungan, rata-rata kataran meningkat untuk tuban. Itu penting, itu tadi kadang. Cuma repot kadang untuk tukaran meningkat lagi. Jadi ujung. Berarti meningkat. Nah ini cerita. Sampai tanya sejarah manapun, baru kayak orang Islam ning Cina itu baru kayak tukaran, baru kayak minggat. Islam di Aceh juga baru kayak apa? Itu begitu sejarahnya memang begitu. Makanya dalam hukum takdir itu begitu. Takdir itu kadang tidak menyenangkan secara syariat, tapi takdir nggak bisa dilawan. Ya karena itu tadi, itu sudah Tuhan. Tuhan itu kalau dengan hak prerogatifnya sebagai Tuhan mesti jawabnya mau ini alamu malah. Saya tahu apa yang kalian tidak. Pengiran suatu mau konge, soalnya ini alamu malah apa? Nah, aku luwe roh, mungkin cuma makhluk roh. Itu sejarah. Kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini yang sejarah paling ekstrim. Zuriyahnya Husain itu banyak habaib-habaib yang alim, yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama Sarifah, harus nikah sama Ajab. Makanya banyak saya kasus bin Yahya bin Bafadol atau Balfaqih itu banyak yang gak rai saya jelas. Rai ini, saya kadang rai Cino, ya kayak Cenghu barang itu. Saya pernah ditanya, apa mungkin Cenghu Zuriyah Rasul, tapi rai ini kok Cino? Meripati ya sih, sikit. Dulu ketika banyak pembantaian karena orang memburu zuriyahnya Husain. Ya, sejarah itu kan kayak film-film Cina. Karena takut zuriyahnya Husain itu nanti melawan, mengkudeta, banyak orang yang berburu zuriyahnya Husain mau dibantai. Sehingga untuk mensiasati itu, banyak yang harus kawin sama orang non-Arab. Ben rai ini pesek atau keriting, pokoknya serah ketara arah. Paham? Sehingga banyak zuriyah Rasulnya yang sudah secara wajah, secara postur sudah ada kayak zuriyah Rasul. Padahal silsilahnya jelas sampai Nabi. Itu dulu bagian dari strategi menghindari pembantaian. Makanya kamu jangan kaget. Misalnya istrinya Sari Hudayatwa Cina, putri Sempo Cina. Cina kok natape dok kanjeng. Saya itu ngajak kurang, ngenteni dikandani. Itu sejarahnya memang begitu. Memang disengaja dulu dari babahnya apa? Artinya ya mungkin tuh kalau pesek turunan Nabi. Nah, turunan Nabi keluarganya Nabi. Nah, keluarga yang untuk Nabi Jahal Abu Lahab barang. Aku lalu ada di kiai sering dibantah kayak kiai. Lu akan darani nganggo jubah gak sunat kiai coba. Jubah sunat Nabi kok. Dari Gus Bak gak sunat karepe piye? Kon takok aku, maksudnya jiran sih. Gak cara kowe Abu Jahal juban. Juban Abu Lahab juban. Ya juban ora Nabi tok Abu Jahal Abu Lahab napa? Lah sampean delok ning film-film Arab kok ngoten. Bajingane juban. Dibaca ngene apa? Oh, manene pakaiane. Lah nak salat itu kate Nabi, mergo Abu Jahal gak tau. Salat sunah Nabi yo salat iku. Mergo Abu Jahal gak tau napa? Juban Abu Jahal ngene apa? Coba, agak deh. Orang dua versi film, versi tenar apa foto? Lama anak gue misalnya Islam lugur, orang Islam dijahat orang Juban, dia isi jahat. Orang agar orang Juban, agar pola apa? Aku aja kan kena dulu film, orang Juban di kono, zaman Juban di kono kok, sebagai.
Jadi tak angen-angen jenengan iki bener Gus, tapi ngoten niku cara salah paham. Seneng ngamuk kok salah paham ya. Nah, kalau cerita itu tragedi-tragedi itu namanya fitnah. Tapi jangan kira kalau fitnah itu kemudian buruk, enggak. Makanya ketika Allah Ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua itu hanya uji. Itu akan berlalu secara baik-baik. Tidak ada apa-apa. Itu sudah sunnahnya Tuhan. Akan berlalu secara baik-baik. Jarang ana wong mapan mergo duwe tuan yang baik. Mergo nak tuan yang baik menina bubukan akhirnya bocahku cengeng. Akeh wong disio-sio keluargane dadi wong kuat, wong mandiri akhirnya suka. Jadi akeh wong suka baru kae disio. Jarang juga baru kae dinina bubukan. Itu nunjukno kadang di tuan jahat wis barokah. Mergo kersane pengiran, kita tidak mungkin nyari atmo jahat, wong jahat kok disariatno. Tapi berapa orang yang mandiri mergo di sini si tonggo utang ra oleh ra dipercaya? Ya. Lho kowe ora usah nentang hikmah pengiran. Pengiran sing dudunya coba tentang. Paham ya? Jadi drengki itu ya orang arah jadi syariat, tapi baru kayak drengki ya luar biasa. Luar biasa. Nah, saya konsumen itu baru kayak drengki kabeh. Onong di toko, tagane drengki gawe toko, kabeh gawe toko. Akhirnya barang murah. Mergo sing kompetisi akeh. Sing untung konsumen. Kowe ngaji mak suwe aku, lalu tak terang. Ada pengiran yang ngerti mokong, ngerti tentang Kanjeng Nabi ngajak nomor permohonan sing aneh-aneh. Mat, kowe roh aku pengen. Ini alamu malan apa? Makanya ngaji ini harus sampean menjadi tahu. Kenapa fitnah itu kita takut. Tapi ya jangan nganggep terus itu tragedi segalanya. Ini biasa-biasa mawon itu sudah sunnah. Lah kenapa cirinya Allah tidak ingin bahwa umat Islam dibunuh oleh non-muslim? Ini wonten sejarah. Ketika Kanjeng Nabi minta itu tidak dikabulkan, kemudian sejarah terbukti demikian. Yaitu misalnya Ali dibunuh oleh orang Khawarij, Said Husain dibunuh oleh pasukannya ya. Terus sampai ke Demak Bintoro. Arya Penangsang mantine mbek pangeran apa? Sutawijaya napa sinten? Panembahan Cina. Ya begitu. Sejarah di Demak Bintoro sampai sekarang. Kenapa begitu? Tuhan itu ternyata itu menyangkut gengsi. Kata Allah, aku malah ra ikhlas. Nak kekasihku dipateni mbek musuhku. Ada podo kekasihku. Terus podo kayak teori wong Jawa. Kowe nak dia anak itu ditabuki tangga ora trimo. Tapi nak sing nabuk kakake cek luwih trimo, ditabuk kakake dhewe. Tapi wong liya kowe malah rae. Lah sia-sia bertua ora apa-apa. Timbang sia-sia wong liya. Ternyata itu luwih masuk akal dari pangeran. Akhirnya Kanjeng Nabi sadar, tangan-tangan nggih Gusti. Artinya luwih masuk akal sia-sia balane dhewe. Kue dia anak disia-sia kakak nyanyi adik dan sebaliknya kue luwih gampang timbang disia-sia wong. Mesti ra terima. Sopo wani misalnya anak. Tapi nak kakak misalnya adik kan jangan oleh coba. Nah, itu detail sekali di kitab ini. Itu dikarang oleh kitab ulama-ulama kaliber mulai kados sinten Ibnu Khaldun kayak Imam Tobari termasuk Imam Bukhari. Itu sejarah begitu sampai sekarang. Kowe ora usah ngresula, partai Islam pirang-pirang nggo dadi sitok nu piye ora iso wis sunah pengiran ya kudu tukar. Lah tapi gara-gara tukaran berapa kiai yang punya kegiatan? Monggo partai sitok berapa kiai yang nganggur? Karena ada pengurus partai. Gara-gara partai pirang-pirang berapa ribu pengangguran itu dokter. Kok partai akeh rebutan dadi pengurus karena butuh pengurus akeh. Banyak orang ndak ngam. Tetep pinter pengiran kowe. Lho nggih to, misale partai Islam tunggal iki di ora kanggo. Gara-gara ono partai Islam cilik-cilik kok ambu kabeh. Akhire entuk aktivitas kabeh. Alhamdulillah. Sudah apa-apa, itu secara teori hikmah loh. Saya ngomong dengan kapasitas ulama loh, bukan gajah kepentingan loh. Itu tidak apa-apa, itu ada hikmah. Ini ngantul orang ngantul, pokoknya keyakinan lo ngonton, nyatanya bukti ini ngonton. Kenapa mengkiri bukti? Mengkiri kersane sinten? Pengen. Tidak bisa. Jadi hasud itu akan haram terus secara syariat. Tapi banyak baru kayak orang hasud. Coba sekarang obat-obat yang mengandung borak atau formalin itu tidak ada yang orang soleh bongkar. Mesti rival bisnisnya atau lawan bisnis.
Gak ngarang kok Masjid Mustafa iso bongkar sindikat narkoba. Sing iso bongkar yang lawan sindikat narkoba. Iya betul. Gak iso bongkar ora. Iya betul. Pangeran bu warai mana agar tua kok anak-anak ben Nabi jawab ini alam apa. Kok malaikat wong paling parah pangeran. Jawab pangeran ini anak alamu alam apa. Aku ora aku. Itu bukti bahwa semua yang digedaki Tuhan itu pasti baik. Bahwa akhirnya tetap ada syariat. Misalnya hasud yang haram. Drengki di apa? Haram. Itu syariat. Ya begitu ya, ada apa-apa. Haram bukan tetap haram. Mana kalau di guyonan, Gus, kalau nanti kita apa itu ya? Kados makan kewan-kewan sing bahaya kok ada haram kena apa? Saling mangan ulo ada haram dari bangsa. Tapi ya, aku itu mau apa nanti haram? Ibu di halal kan malah lontek, malah ramah cuman berbeda. Beda sih. Ya misalnya tikus halal kan gak ono wabah tikus, kan? Ya beda sih jawab. Gak saya kira ono takwa sih kurang ajar, aku kurang ditakon. Padahal Tuhan itu punya strategi itu yang menjaga ekosistem di alam raya ini ya karena itu. Umpama rano tikus, rano ular, rano apa. Misalnya populasi tikus itu terus banyak ngalai jumlah manusia. Kayak gambaran fiksi-fiksi film barat. Opera manusia kalah. Lah ulane mbok entekno ora ono sing mangan tikus. Nanti populasi tikus luwih akeh timbang manusia, entek itu malah. Napa? Tapi kan halal kok tak pangan lho jumlahe ku luwih akeh mergo ora ono sing mangan wis kadung luwih akeh kowe sing dipangan. Itu memang repot ya menyangkut hal-hal begitu itu memang repot, tapi semenjak ngaji ini sampai akan bahwa ternyata Islam di Aceh sampai Cina bahkan sampai teng Samarkandi, Tashkent, teng Bukhara, Azerbaijan, Tajikistan itu dulu itu barokahnya konflik semua. Bahkan ada Islam di pedalaman-pedalaman semenjak Islam di Demak Bintoro Mapan, kemudian mulai pangeran-pangeran kemudian menyebar. Ada yang moh nenggone keraton jadi resi, ana sing dadi ulama, ana sing dadi pangeran di kampung-kampung. Makanya kayak Diponegoro sejarahnya dia bikin gerakan. Kemudian perilaku hidupnya dintakna nggo nulis takrib. Makanya terus yang dikenang beliau punya tulisan tangan apa? Takrib. Nah, muga dekne nyaman ning keraton nak malah ning Taman Sari. Jadi orang hikmah ini hingga terjadi ulang. Itu maksud itu sudah hikmahnya Tuhan. Bagi kalau terpakai, nah ini guyon ini sing bakat sing ekstrim. Kembali lagi. Lah kenapa orang-orang khawarij, orang-orang soleh itu kemudian secara kriteria masuk surga harusnya masuk surga karena mereka sholat, mereka soleh, mereka ibadah. Tapi ketika mendekati haudur Rasul, ya mendekati haudur Rasul, pas diundang Nabi mau masuk haud, dielingno pengiran mat innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka itu orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu Muhammad. Mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu. Tapi saya kenal mereka ya Allah, mereka juga kenal saya. Enggak, harus diusir. Ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlil gak mudah mengalirkan darah. Justru atas nama agama. Mulane kula nyuwun teng pengajian niki, apapun kondisi kita, wis akeh ra cocok mbek wong liya wis ra. Pokoke jangan mudah vonis atau menfatwakan halal darah. Misal kira cocok wong nganti sudul langit asal ijek Islam utawa kafir zimmi utawa kafir sing gak harbi wong ra jelas. Misale kula kuweting wong, "Piye wis pateni ya?" Ora usah dipateni ya mati dhewe. Pokoknya hindari hak mudima, sesuatu sing berbau menghalalkan darah harus napa? Karena kita ini sudah kenyang dengan tragedi-tragedi kemanusiaan atas nama apa? Agama. Nah, sama ada nonton TV ini, perompak Somalia itu nang masjidnya mewah-mewah, mergo kampung Islam, mergo ngerampak itu nanti di revolusi gaya negara apa? Mari lah kemprowan. Banyak tragedi-tragedi yang mengatasnamakan apa? Islam. Mergo terminologi agama kan kalau orang salah paham kan gitu. Cara bahasa dunia rampok, misalnya dalam bahasa agama disebut ghanimah. Engkau cara terminologi dunia mengatakan itu bojone wong, cara agama kadang diarani amat.
Artinya apa? Agama bisa menjelma menjadi anarkis di tangan orang-orang yang tidak tanggung jawab. Paham ya? Karena ada kesamaan istilah. Enggak tuh, sekali diarani goni marah, kan wong liya oleh dijaluk to masalah. Paham ya? Jika mereka ya makanya banyak cerita-cerita ekstremis Islam yang kemudian berversi polisi pernah garong di toko emas ini, pernah ini itu. Karena mereka sekali meyakini satu keyakinan, nganggep muniku goni. Ngeri. Misalnya pemerkosaan terus dianggap amat repot. Ana kerusuhan Mei terus anggap kerusuhan. Itu kan repot. Makanya nggih kula setuju model Islam sing familiar, Islam sing sederhana. Kula nganti mati mboten seneng Islam sing aneh-aneh, sing ekstrem. Anu kula salat sunat yo rapati, kok kula seneng Islam sing umum, kok Islam minimalis. Kula nganti mati seneng. Kula nek ada bojo kula, aku ora seneng kok, misale bus warga perkara kakean salat sunat ora seneng. Selain kesel yo repot. Aku ben mlebu swarga iku mergo pangeran niku bahak Islame kok sederhana iku apik kok jaga stabilitas. Kok jaga apa? Kok repot. Warutin rahmat Allah Jembar mlebu swarga kok syaratnya kok repot. Nek kadung rahmat Jembar mlebu swarga sing syaratnya mini. Karena kulon saja punya hitung-hitungan sejarah, semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai wong-wong khusyuk. Dan ada kesamaan secara ilmu rasional. Ini yang disebut Cooper. Dalam teori psikologi, seorang Cooper itu cenderung begitu. Jadi nanti kalau terlalu akumulasi kayak kelainan. Jadi kayak nopo sesuai jadi paranoid, asal wong liya layak dicurigai, layak dibunuh. Itu orang-orang soleh. Ya karena memang secara kasat mata Ali itu melahirkan kegaduhan, Muawiyah melahirkan kegaduhan. Tapi kenapa fatwa mereka kemudian halal darah? Dan sampai kita akan ngalami tuh, misalnya Pak Guyuban Betawi mengusir Gus Dur ke Jakarta, terus siapa mau naburi Gus Dur dia itu kan ya selain tidak Islami juga repot. Kalau tidak jatuh ngapain dibiarkan? Toh tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan masih bisa disilahi. Kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sudah kita bangun negeri. Saya tuh sering tuh konsultasi sama orang-orang begitu, saya tanya, kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sudah kita ada. Ngapain cari kebenaran yang tidak mujma' alaih, yang tidak disepakati ulama. Misalnya kita bunuh si A, sudah tidak mesti benar menurut hukum Tuhan, atau tidak mendesak, apa ada cara di surga kamu harus bunuh orang itu? Jangan-jangan karena nafsu. Kan enggak mendesak. Nah kalau sampean tanya, tapi dulu zaman sahabat kan sering bunuh-bunuhan zaman perang. Perang itu beda dengan membunuh. Perang itu gentleman, ada depan. Dulu sahabat ngadepi wong kafir ada depan. Nah kalau membunuh menikam dari belakang itu udah perang, udah bunuh-bunuhan, kamu bunuh sepihak. Wong lagi kongkong-kongkong kok patahin. Ada tunggal, mau depan kerawaan nih. Perang itu kan ada depan. Makanya yang dialami Nabi dan sahabat itu perang, bukan membunuh. Meskipun efek dari perang membunuh. Ya, tapi membunuh tanpa perang itu kan gak gentleman. Misalnya wong pas ngaji ini dibom, mau wong pas kongkong ini gini warung nopo, itu kan sepihak tuh. Nah perang kan ada. Meskipun efek dari perang bunuh, ya. Dia membunuh beda dengan perang, paham? Itu beda sekali. Nah kalau orang Khawarij itu gentleman harusnya nantang Ali. Ali kamu itu salah, coba perang tanding sama saya, itu fair. Enggak ngenteni sholat subuh. Bahkan riwayat baca pas sholat dikir rawani ngenteni pas sujud. Kan nemen oleh nyolong tuh. Gitu kita riwayat pas nopo. Itu kan betapa ada gentleman-nya, enggak kesatria. Sholatin ala yubir mateni musuhnya pas perang loro tiba ditabak nasi. Engko naik semari perang tanding bener. Saking kesatriane kan. Gitu cerita-cerita. Dalam cerita kesatria kalau perang yang satu pedangnya sudah jatuh, enggak diteruskan bunuh kan. Karena tidak kesatria punya pedang melawan yang tidak punya. Gitu. Ini harus jadi sejarah. Nah, orang-orang yang melahirkan bid'ah terutama yang sampai tahlilul dam ini yang dimaksud Nabi innahum qad ahdatsu ba'da. Mas wong ngene iku ora perlu mlebu swarga, mergo bikin bid'ah sing parah. Ini ku melahirkan apa? Tragedi kemanusiaan.